Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Wakil Ketua Majelis Syuro Bapak Dr. Hidayat Nur Wahid, yang kami hormati Bapak Insinyur Ahmad Heriawan, yang saya hormati Ketua MPP Bapak Insinyur Muslih, Bapak Insinyur Suswono, yang kami hormati Ketua Dewan Syariah Partai Dr. Kiai Haji Muslih Abdul Karim, yang kami hormati Presiden PKS Bapak Haji Ahmad Syaikhu, Sekjen yang saya hormati Habib Abu Bakar Al-Habsyi, Bendahara Umum Bapak Haji Mahfud Abdurrahman, dan seluruh para kepala daerah, para anggota legislatif, Ketua DPW PKS Indonesia, dan seluruh keluarga besar PKS yang hadir bersama pada kesempatan hari ini. Sungguh berbahagia sekali hari ini kita bersama-sama hadir dalam sebuah kick-off kampanye nasional PKS. Walaupun sebenarnya sudah kick-off sejak beberapa waktu yang lalu. Betul ya Beb ya? PKS sudah keliling, sudah bergerak, mesinnya udah panas ini. Mesinnya udah panas ini. Jadi kalau pemanasan udah panas, tinggal masukin persneling 1 dan langsung melaju dengan cepat. Jalan perjuangan pasti berbatu. Amin. Gitu ya. Amin. Sebab menang menanti di ujung jalan. Amin. Ikhtiar berjuang, amin nomor 1. Bersama PKS nomor 8 dan menang. PKS siap tak sedetik pun lalai. Karena pekan depan kampanye dimulai. 15% yakin terlampaui, karena PKS amin saling membersamai. Pak Presiden, betul 15% Pak Sekjen ya? Kelihatannya terlampaui Pak Sekjen ini. Jadi kami merasa bersyukur sekali bahwa ketika kita berjalan bersama bukan dimulai di 2023, perjalanan bersama sudah mulai di Jakarta. Ini ada Bang Mardani, Pak Khairuddin yang bersama-sama dalam perjuangan di Jakarta kemarin. Nanti insya Allah semua target-target itu terlampaui. Apalagi kita membawa narasi perubahan dan PKS konsisten dalam menjalankan perjuangan untuk keadilan selama bertahun-tahun ini. Jadi kita merasa bersyukur sekali. Saya baru saja tiba kemarin ada acara Hidayatullah di Balikpapan, tadi pagi di Madiun. Saya bersama-sama kemarin dengan Bang Tamsil Lindrung. Ini keluarga besar PKS juga yang sedang di sana. Karena beliau keluarga besar Hidayatullah juga kemarin. Nah, dalam kesempatan ini saya dapat tugas untuk bercerita tentang visi misi. Jadi kami akan sampaikan beberapa hal dasar terkait apa yang menjadi agenda kita. Walaupun saya yakin sebenarnya semua para pimpinan, anggota legislatif, calon anggota legislatif
sudah selama ini juga berkecimpung di tema yang sama. Jadi izinkan saya menyampaikan secara ringkas saja, secara terstruktur, apa yang menjadi agenda bagi perjuangan kita bersama ke depan. Ini adalah sebuah ikhtiar untuk melakukan perubahan, dan kita sering menemukan pertanyaan tentang kenapa harus ada perubahan. Saya rasa ketika kita bicara perubahan yang menyangkut rumah tangga, yang menyangkut kondisi perekonomian, bagi sebagian yang sudah merasakan nikmatnya pembangunan, perubahan itu seperti sesuatu yang tidak diinginkan. Karena perubahan itu seakan-akan hanya menjadi agenda yang belum dapat, agenda yang termarginalkan. Tapi beberapa minggu ini kita menyaksikan kondisi kenegaraan yang mengalami keunikan-keunikan baru. Dan keunikan-keunikan baru itu membuat mereka yang sudah merasakan manfaat pembangunan mulai berpikir, ya betul, memang kita perlu perubahan di negeri ini. Jadi ketika kita berbicara lapangan pekerjaan yang lebih merata, maka mereka yang menganggur merasa, oh iya kami ingin lapangan pekerjaan lebih merata. Tapi mereka yang sudah kerja, kami pekerjaannya nyaman. Kita bicara tentang kebutuhan pokok yang lebih terjangkau. Mereka yang makmur, yang mampu menjangkau, itu bukan hal yang kami merasa penting. Begitu juga dengan kesehatan. Bicara tentang kesehatan, pendidikan. Tapi akhir-akhir ini mendadak ada kesadaran baru. Kita perlu mengembalikan kewarasan dalam bernegara. Kita perlu mengembalikan perubahan untuk menjaga agar negeri ini tetap menjadi negara hukum, bukan negara kekuasaan. Dalam sebuah negara hukum, kekuasaan diatur oleh hukum. Dalam sebuah negara kekuasaan, kekuasaan itu mengatur hukum. Kita tidak ingin berbalik. Dan itulah yang hendak kita perjuangkan sama-sama. Jadi dalam kesempatan ini izinkan kami menyampaikan beberapa agenda, karena ada dimensi yang agak berbeda antara layar di iPad dan layar di sini. Jadi tolong jangan nyontek, lihat slide yang atas aja, slide yang bawah jangan dibaca dulu walaupun kelihatan di sini. Ini ujian kejujuran Bapak Ibu. Padahal karena nyambung aja ini antara dimensinya iPad dengan dimensinya layar. Nah, visi kita adalah Indonesia adil makmur untuk semua. Jadi bukan hanya adil makmur, tapi adil makmur untuk semua. Karena kita merasakan bahwa ketika kita menyatakan adil makmur, seakan ketika angka makronya tercapai, agregatnya tercapai, seakan kita sudah makmur. Tapi kalau dipotong siapa yang mendapatkan apa, maka di situ ada ketimpangan. Nah, bagaimana gagasan yang dibawa? Kami membawa gagasan tentang perjalanan bangsa kita yang semula berada di dalam fase yang sangat mendasar. Kita telah berhasil menjadi satu bangsa di tahun 28. Ini jangan dianggap sepele, kesepakatan satu bangsa, karena kita menyepakati satu bahasa persatuan. Satu bahasa persatuan itu membuat pertemuan seperti ini tidak perlu penerjemah. Membuat rapat-rapat di DPR tidak perlu penerjemah. Dan membuat semua keputusan yang dibuat oleh pemerintah tidak perlu diterjemahkan menjadi dokumen dalam lintas bahasa. Datang ke India diterjemahkan, datang ke Eropa yang 28 bangsa, bahasa resminya 23 bahasa resmi di Uni Eropa. Hal ini nampaknya kecil, tapi karena kita menganggap itu sebagai sesuatu yang sudah lama terjadi dan semua orang bisa bahasa Indonesia, maka sesuatu yang tidak penting. Tidak. Dulu di tahun 30-an di Pasar Senen itu pusat kursus-kursus bahasa Indonesia. Karena anak-anak muda dari mana-mana datang ke Pasar Senen. Waktu itu ada Sultan Takdir dan generasinya itu membuatnya kursus bahasa
Indonesia. Karena untuk menjadi Indonesia bukan ditandai dengan hal-hal lain. Cukup dengan bisa berbahasa Indonesia, Anda menjadi Indonesia. Nah, lalu itu satu bangsa. Yang kedua, kita berhasil menjadi satu negara ketika kita merdeka, tahun 45. Tapi pada masa itu, masa perjuangan, sempat mengalami satu fase federasi, dan baru pada tahun 50 setelah mosi integral Natsir, maka kita menjadi satu negara kesatuan. Ini satu yang ketiga, satu NKRI. Lalu satu yang keempat adalah satu tanah air tahun 57. Karena sampai dengan tahun 57 itu kita masih menyebut yang disebut sebagai Indonesia hanya tanahnya. Air kita, laut-laut kita, Laut Jawa, Laut Arafura, Selat Sulawesi, dan lain-lain, itu bukan bagian dari Indonesia. Itulah perairan internasional. Dimulailah wawasan Nusantara dengan deklarasi Juanda, tapi baru diakui dunia tahun 82. 25 tahun perjuangan, dan yang memperjuangkan, ya betul nih, kalau Banjabar tepuk tangan boleh nih, Banjabar tepuk tangan nih. Karena yang memperjuangkan itu, yang mendeklarasikannya Juanda, orang dari Tasik, yang mengikhtiarkannya Muhtar Kusumaatmaja, juga dari Banjabar. Jadi gak aneh nih kalau Banjabar tepuk tangan. Nah, tahun 82 kita baru diakui dunia sebagai satu tanah air. Nah, sekarang PR kita yang kita emban misinya tadi, Indonesia adil makmur untuk semua, karena kita ingin nantinya menghadirkan satu kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita tidak menginginkan lagi Indonesia yang ada ketimpangan-ketimpangan, yang kemakmurannya jomplang antar wilayah. Ini bukan perjuangan yang sederhana, tapi kita harus memiliki keteguhan untuk mau menjalani perjuangan ini. Bapak Ibu sekalian, ketika saya menceritakan peristiwa dari tahun 28, lalu peristiwa 45, 50, 57, itu 8 menit selesai Bapak Ibu. Tapi bagi yang menjalani dari tahun 28 sampai 45 itu 17 tahun Bapak Ibu sekalian. 17 tahun, Anies menceritakan 5 menit selesai. Dari 45 sampai 82 kita diakui, itu perjalanannya 47 tahun Bapak Ibu sekalian. Dari 45 sampai, jadi ketika kita mengatakan tahun 45, maka kita harus siap-siap ini. Ini perjalanan 22 tahun ke depan. Bila kita kerjakan serius, insya Allah bisa tercapai 22 tahun kemudian. Ini membutuhkan stamina perjuangan. Perjalanan ini dari 28 sampai tahun ini 2023, ya kalau diceritakan 10 menit selesai. Bagi yang menjalani, wih panjang sekali perjalanan ini. Maka itu diperlukan stamina yang kuat. Nah, untuk itu kita memiliki PR, Bapak Ibu sekalian. Dan kami memiliki usulan visi 8 jalan perubahan menuju satu kemakmuran. Oke, bagus. Oke. Terima kasih sudah disesuaikan ukurannya. Jadi 8 jalan ini yang nanti kalau Bapak Ibu sekalian berkenan untuk bisa mendownload juga di dalam aplikasi Bapak Ibu semuanya. Saya barangkali tidak jelaskan satu persatu di sini, tapi ada 8 jalan kita untuk kita bisa meraih sama-sama satu kemakmuran itu. PKS nomornya berapa ya? Cuman tanya aja sih. Nah, sebelum barangkali mau sambil mendownload, kami sampaikan linknya. Ini adalah visi dan misi yang bisa Bapak Ibu download
bersama, dan dengan mendownload ini nanti Bapak Ibu bisa sama-sama ambil filenya yang harapannya bisa dibaca, bisa menjadi bahan. Tapi satu hal yang pasti, visi misi kita diterjemahkan dalam sebuah dokumen. Dokumennya menyangkut dua aspek. Satu aspek sektor, yang kedua aspek wilayah. Dan bisa dibilang satu-satunya dokumen visi misi yang menjelaskan rencana ke depan dengan pendekatan sektoral. Hanya visi misi yang kita susun. Jadi ada 8 sayap kemajuan, tadi 8 hal, tapi juga tidak kalah penting. Selain 8 itu, apa untuk Sumatera, apa untuk Jawa, apa untuk Kalimantan, apa untuk Bali, Nusa Tenggara, apa untuk Sulawesi, Maluku, Papua, kawasan pesisir, kawasan kepulauan, pedalaman. Jadi program itu bukan program sektoral saja, tapi juga teritorial. Karena seringkali kebijakan yang disusun dari pemerintah pusat mengasumsikan Indonesia ini seakan sama, padahal kita punya tantangan yang berbeda-beda. Nah, itu sebabnya visi dan misinya dibuat menjadi 2. Satu adalah terkait tema, tapi kemudian yang kedua terkait dengan teritori. Nah, apa ketimpangan-ketimpangan yang terjadi? Kita menyaksikan pertumbuhan ekonomi yang bervariasi dan pertumbuhan ekonomi yang tidak berdampak besar pada penyediaan lapangan pekerjaan. Bila dilihat Bapak sekalian, mana yang dari Maluku Utara di sini? Ada enggak Maluku Utara? Oke, itu Maluku Utara. Di sana laju pertumbuhan PDB-nya adalah 23%. Tapi penurunan tingkat penganggurannya itu hanya 0,08%. Jadi 1% aja nggak sampai. Dan kalau lihat semua wilayah, penurunan tingkat pengangguran terbuka itu rendah sekali. Kami ingin ini berubah. Lalu kita perhatikan berapa waktu ini, investasi menanjak, tapi serapan tenaga kerja justru menurun. Bapak Ibu coba perhatikan di slide ini. Yang biru itu adalah investasi sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2022. Apa yang terjadi? Meningkat dari hampir 400 triliun menjadi 1.200. Itu artinya naik 3 kali lipat. Tapi ketika melihat penyerapan tenaga kerja per 1 triliun investasi, maka kita menurun dari 4.500 menjadi 1.100. Artinya investasi kita meningkat, tapi justru efek pada penyerapan tenaga kerjanya menurun. Mengapa ini terjadi? Karena kita tidak mengambil sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja. Kita mengambil sektor-sektor yang capital intensif tapi tidak labor intensif. Sebagai contoh, ketika pertambangan itu didorong, maka dia hanya menyerap 1% tenaga kerja. Tapi kalau kita mendorong di sektor pertanian dan manufaktur, maka akan terjadi peningkatan 44%. Jadi kita melihat ini sebagai sebuah langkah yang perlu kita lakukan ke depan. Apa yang kita ingin dorong Bapak Ibu sekalian? Kita ingin agar kualitas SDM kita meningkat secara drastis. Bapak Ibu mohon berkenan melihat peta ini. Di Jawa dan Sumatera tahun 2013 IPM-nya 69,8. Ini angka paling kiri bawah. Lalu kita lihat Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, Papua tahun 2022 angkanya 69. Apa artinya? 2013 di Jawa Sumatera sama dengan 2022 di luar Jawa Sumatera. Ini membahayakan. Keterlambatannya 10 tahun. Bukan soal angkanya selisih 4 poin.
Bukan, tapi untuk menaikkan angka 4 poin itu dibutuhkan 10 tahun waktu. Jadi ketinggalan jangan dipandang berapa poin, tapi ketinggalan berapa tahun. Bila ini tidak diselesaikan, maka tadi pertumbuhan ekonomi timpang, penyediaan lapangan pekerjaan timpang, lalu kualitas SDM-nya timpang, maka bila kita bicara persatuan Indonesia, maka menjaganya akan amat sulit sekali. Akan sangat sulit sekali. Bapak Ibu sekalian, ingat balkanisasi. Balkanisasi itu di Yugoslavia, pecah menjadi 8 negara. Makedonia, Bosnia, kemudian Serbia, dan lain-lain. Yang kita ingat adalah konflik etnis. Konflik etnis itu di paling ujung. Sebelum itu, selama durasi waktu yang panjang, ketimpangan ekonomi yang kontras sekali. Ketimpangan lapangan pekerjaan yang kontras sekali. Dan ketika itu dibiarkan begitu saja, pemantiknya bisa apa saja, muncullah keretakan. Ini yang harus dijaga di Republik ini. Karena itu mengapa tadi saya sampaikan kita perlu satu kemakmuran supaya 4x1 yang sudah kita lewati tetap utuh sampai perjalanan Indonesia untuk waktu yang amat panjang. Karena menjaga persatuan itu ditopang dengan perasaan keadilan, perasaan kesetaraan. Sulit membangun persatuan dalam ketimpangan. Kalau ada sebuah negara yang bersatu dalam ketimpangan, kita pengen lihat contohnya. Nggak ada. Karena itu justru ketimpangan harus diselesaikan supaya kita bisa menjaga keutuhan dan supaya semua yang menjadi penduduk Indonesia merasakan kesempatan kemajuan yang sama. Nah, ini ilustrasi Bapak sekalian betapa selama ini masalah ketimpangan tidak menjadi agenda serius. Soal pemerataan tidak menjadi agenda serius. Karena itu ke depan kita akan melakukan perubahan, meluruskan paradigma untuk menghadirkan satu kemakmuran. Apa ini? Kita akan mencoba mengubah orientasinya dari orientasi pada pertumbuhan menjadi pertumbuhan, pemerataan, dan keberlanjutan. Sehingga pemerataan menjadi faktor yang penting. Membesarkan kue itu baik dan perlu dan harus diteruskan. Tapi memastikan kuenya terbagi dengan benar untuk semua itu tidak kalah penting. Dan membaginya dengan cara yang berkelanjutan membuat generasi masa depan masih bisa merasakan kue yang dibuat pada hari ini. Itulah sebabnya keberlanjutan jadi penting. Yang kedua, pendekatan sektoral menjadi pendekatan sektoral dan teritorial yang tadi saya sampaikan. Yang ketiga, dari orientasi menyelesaikan proyek pemerintah menjadi menuntaskan persoalan yang senyatanya dihadapi oleh warga. Mindsetnya beda ini. Nah, ini semua Bapak sekalian membutuhkan perubahan yang cukup serius. Disinilah kita melihat pentingnya untuk mengambil jalan perubahan. Karena kita ingin ada 4 pilar atau 4 ruang yang akan mengalami perubahan. Tentang manusianya, ruang hidupnya, interaksinya, institusinya. Dan di 4 ini kita berharap terjadi perubahan yang cukup serius dan mendasar. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, ini semua adalah bagian dari ikhtiar kita untuk melakukan perubahan terkait dengan bagaimana memeratakan. Lalu yang tidak kalah penting, kita ingin mengembalikan peran koperasi sebagai salah satu soko guru perekonomian Indonesia. Kita ingin mendorong penggunaan dan modernisasi usaha koperasi. Kita ingin meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani dengan penataan tata niaga melalui koperasi.
dan menghadirkan kebijakan afirmatif sektor atau jenis komoditas tertentu melalui usaha koperasi. Dari pengalaman kami juga ketika berada di Jakarta ini, saya bersama dengan istri Ibu Ferry ini waktu itu mengelola PKK, dan PKK di Jakarta banyak yang memiliki koperasi. Apa yang menarik? Kampung-kampung yang di situ ibu-ibunya membangun koperasi lewat PKK, mereka terhindar dari persoalan-persoalan pinjaman online. Tapi mereka yang tidak punya koperasi rata-rata bisa terjebak dengan mudah dengan pinjaman online karena mereka tidak punya infrastruktur penopang bagi mereka. Jadi koperasi ini khususnya di kawasan pertanian menjadi kebutuhan yang sangat urgen. Bahkan kalau kita saksikan di sekitar Bandung, di situ kita menyaksikan banyak sekali kegiatan-kegiatan peternakan yang berbasis koperasi yang bila didukung dengan serius dan bukan dikelola oleh pemerintah tapi dikelola oleh rakyat, tapi negara memfasilitasi, insya Allah koperasi-koperasi itu akan bisa maju berkembang sebagaimana kita berharap. Bahkan kami mencoba membuat terobosan ketika kampung akuarium itu dibangun kembali setelah digusur paksa di tahun 2016. Tahun 2022 terbangun kembali. Apa yang terjadi? Dulu kalau pemerintah membangun sebuah komplek rumah susun, maka pemerintah akan membentuk UPT. UPT-nya ada di situ, lalu UPT ini akan bekerja merawat gedungnya, menerima setoran yang sewa, dan semuanya dikerjakan oleh negara. Mulai dari kampung akuarium kita membuat sebuah eksperimen di mana negara bekerja sama dengan koperasi. Siapa anggota koperasinya? Semua yang tinggal dalam komplek kampung susun ini harus menjadi anggota koperasi. Koperasi itu yang merawat gedungnya, koperasi itu yang menjaga seluruh aktivitas, dan koperasi itu pula yang mengatur aktivitas di dalam kompleks rumah atau kampung susun akuarium. Negara hadir dengan memberikan kepercayaan kepada rakyat melalui koperasi untuk mengelola kegiatan yang ada di tempat itu. Dan ini pertama kali terjadi. Dan kemudian ketika kita membangun juga komplek rumah atau kampung susun di bekas warga Bukit Duri, pendekatannya juga dengan koperasi. Dan kami sering sampaikan, mereka-mereka yang tinggal di sana bisa saja secara sosial ekonomi masih rendah, tapi bukan berarti komitmen kejujuran mereka rendah, bukan berarti komitmen kerja mereka rendah. Justru mereka memiliki kemampuan untuk bekerja bersama, kemampuan untuk bisa mandiri, dan disiapkan institusi koperasi, negara bisa membantu lewat institusi koperasi ini. Jadi ini bukan sesuatu yang baru mau dikerjakan. Ini sudah dilaksanakan, tapi kita berharap bisa mengembangkan bukan saja untuk pengelolaan sebuah rumah atau komplek perumahan, tapi juga untuk aktivitas-aktivitas yang lain. Ini adalah satu ikhtiar kita bagaimana membuat kerjasama, kolaborasi di tingkat masyarakat melalui institusi koperasi akan bisa kita hidupkan kembali. Bapak Ibu sekalian saya hormati, dari apa yang kami sampaikan masih banyak sekali aspek yang sesungguhnya menjadi perhatian kita. Kalau kita perhatikan di sini ada begitu banyak aspek yang kita hendak bahas. Waktu tidak memungkinkan untuk membahas semuanya. Tapi kami ingin sampaikan Bu sekalian dalam kesempatan ini bahwa penyusunan kebijakan harus mendasarkan kepada ideologi. Bila kebijakan di level nasional tanpa ideologi, maka KL, kementerian, lembaga akan bergerak tanpa arah. Mereka akan bergerak dengan arahnya sendiri-sendiri. Dan kemudian pemerintah, provinsi, kabupaten, kota akan bergerak dengan jalannya sendiri-sendiri. Kenapa? Karena tidak ada garis ideologi yang diterapkan dari tingkat pimpinan nasional. Saya sering sampaikan di dalam pertemuan-pertemuan, bila kita memimpin 20 orang, maka kita beri tugas setiap orang, tugasnya A, B, C, D, 20 orang. Bila kita memimpin 200 orang, maka
kita memimpin dengan membangun struktur organisasi, dengan membangun SOP, dengan menerapkan target. Tapi kalau memimpin 200.000 orang atau 200 juta orang, maka memimpinnya menggunakan nilai dan ideologi. Karena dari situ kemudian diturunkan menjadi struktur organisasi, diturunkan menjadi kegiatan, dan diturunkan menjadi tugas-tugas. Ini yang hendak kita pegang. Apa ideologi yang kita ingin pegang? Kita ingin mengembalikan pada tujuan awal Republik ini. Republik ini didirikan untuk sebuah tujuan akhir yang tegas, yaitu menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka terjemahannya adalah semua kebijakan yang hendak dibuat harus bisa menjawab pertanyaan sederhana. Apakah kebijakan ini membantu menghadirkan rasa keadilan? Dan kami coba terjemahkan itu dalam sebuah mantra yang sederhana. Membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Sebuah gagasan yang kompleks harus diturunkan menjadi pesan yang sederhana, yang mudah dipahami. Sehingga ketika kita menyusun kebijakan-kebijakan, ada sebuah pegangan nilai, pegangan ideologi digunakan untuk kompas semua kebijakan yang disusun. Nah, ketika tidak ada pegangan itu, Bapak Ibu sekalian, maka semua kekuatan, semua sumber daya akan bergerak dengan jalannya sendiri-sendiri. Itu nomor satu. Yang kedua, kami berencana untuk menurunkan, insyaallah bila amanah itu diberikan, maka diturunkan yang menjadi garis kebijakan nasional menjadi arah bagi tiap-tiap wilayah. Hari ini kita yang bertugas di daerah, saya pernah merasakan bertugas di eksekutif pemerintah pusat dan kemudian bertugas di eksekutif pemerintah daerah. Pak Aher juga pernah merasakan kita memimpin di daerah. Apa yang terjadi? Kalau Pak Aher ini membangun banyak sekolah baru, banyak ruang kelas baru yang itu beliau kerjakan ketika beliau memimpin di Jawa Barat, itu bukan karena ada instruksi dari pemerintah pusat. Betul ya Pak Aher? Tidak ada instruksi pemerintah pusat. Itu karena gubernurnya peduli untuk anak-anaknya bisa bersekolah. Jadi kalau ditanya kenapa Pak Aher membuat itu, bukan karena guideline dari pusat, tapi karena gubernurnya peduli. Jadi bila ada kepala daerah, wali kota, bupati, gubernur memikirkan kesehatan ibu hamil, memikirkan tentang bagaimana mengenolkan kematian ibu melahirkan, itu karena dia peduli, bukan karena ada guideline dari pusat. Kita harus mengubah ini, bahwa apa yang menjadi orientasi untuk menghadirkan keadilan, untuk memberikan kemakmuran yang merata, diturunkan menjadi target-target yang tiap provinsi, kabupaten, kota memiliki secara spesifik satu-satu. Jadi bupati, wali kota, gubernur punya pegangan dari pemerintah pusat apa yang harus dicapai, apa yang harus dikerjakan, di samping RPJMD yang disusun di daerahnya masing-masing. Tapi guideline itu, kenapa? Pemerintah pusat mengirimkan dana transfer yang banyak sekali, tapi dana transfer ini tidak diiringi dengan target dan indikator. Kalau itu, maka apa yang terjadi? Ketimpangan di mana-mana. Bayangkan ada sebuah wilayah, ini saya beri contoh, tidak saya sebut namanya, tapi nama kabupaten dan kotanya satu kata, sama. Kabupatennya mengalokasikan APBD-nya untuk pendidikan sekitar 80.000 per siswa per tahun. Okay. Kotanya mengalokasikan hampir 300.000 per siswa per tahun. Jomplang dalam satu wilayah yang sama. Dan bila dibandingkan dengan daerah lain, kita akan ketemu itu di mana
media luput memperhatikan, sosial media tidak memperhatikan, masyarakat setempat tidak memperhatikan betapa kabupaten, kota, dan provinsi itu tidak memberikan porsi yang cukup untuk alokasi pendidikan. Nah, ini luput, tapi bila ada guideline dari pusat, itu sebabnya kami merasa penting sekali. Nomor satu ada ideologinya, yang kedua terjemahan teknokratisnya. Dengan begitu maka apa yang menjadi target nasional bisa nyambung dengan target di tiap-tiap daerah, dan itu disambungkan dengan transfer yang dikirim ke daerah. Insya Allah dengan cara seperti itu maka adil makmur untuk semua benar-benar bisa kita laksanakan. Yang ketiga adalah sistem delivery, Bapak Ibu sekalian. Ketika kita berada di dalam institusi birokrasi, maka kita menyaksikan siapapun yang terpilih melalui proses politik, apakah menjadi wali kota, menjadi bupati, menjadi gubernur, menjadi presiden, masuk ke birokrasi yang seluruh unsurnya adalah mereka yang sudah bekerja untuk pejabat politik yang bergenerasi-generasi juga. Karena itu diperlukan dokumen pegangan untuk menerjemahkan janji politik menjadi program, dari program menjadi kegiatan. Ini waktu itu kami kerjakan di Jakarta, apa yang menjadi 23 janji pada saat kampanye itu diterjemahkan menjadi lebih dari 150 program, dan 150 program itu diterjemahkan menjadi lebih dari 1000 kegiatan dengan adanya sebuah badan yang kalau sekarang ada namanya KSP, ada namanya Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet. Mereka menerjemahkan janji politik menjadi dokumen untuk setiap institusi yang ada, menjadi program. Lalu dari program itu menjadi kegiatan. Dengan begitu janji yang dibuat masuk ke dalam proses birokrasi. Tapi bila janji yang dibuat tidak masuk proses birokrasi, yang paling kerepotan adalah ketika menjelang pemilu berikutnya. Ditagihin tuh janji-janji itu dan sulit menjadi kenyataan. Kenapa? Karena dia hilang di jalan. Kenapa hilang di jalan? Ya dia ditelan dengan proses birokrasi. Dan birokrasi itu dengan mudah sekali menelan semua program yang dijanjikan itu. Nah, kita bisa menyaksikan, coba aja dicek apa yang dijanjikan di periode-periode sebelumnya, bagaimana pelaksanaannya, hilang di jalan. Nah ini yang insya Allah hal ketiga yang ingin kita lakukan sama-sama untuk memastikan bahwa apa yang menjadi komitmen nantinya bisa menjadi kenyataan bagi seluruh rakyat Indonesia. Insya Allah amin. Bapak Ibu sekalian kami hormati, ini adalah garis besar program, lalu terkait dengan materi untuk kita berdiskusi bersama. Kami sering menyampaikan kepada masyarakat dengan pesan yang sederhana, perubahan. Dan perubahan itu artinya kita bertanya ke masyarakat, apakah lapangan pekerjaan hari ini mudah atau sulit? Kalau jawabnya sulit, pertanyaan berikutnya, apakah mau diteruskan? Ya, jadi perlunya apa? Perubahan. Amin. Bukan bersosialisasi, tapi bertanya, apakah pupuk harganya murah atau mahal? Sulit atau mudah? Mau diteruskan? Tidak. Jadi perlunya apa? Perubahan. Kami sampaikan, mungkin kami tidak bisa menyelesaikan seluruh masalah, tapi yang pasti kami akan melakukan perubahan untuk perbaikan yang hari sekarang yang ada. Itu pasti. Demikian Bapak Ibu sekalian sebagai pengantar atas apa yang kami jadikan sebagai misi visi, mudah-mudahan menjadi bekal bagi kita semua. Sekaligus saya ingin menyampaikan terima kasih. Terima kasih kepada semua yang telah mengambil pilihan untuk berjuang, meneruskan tradisi perjuangan yang sudah ada di PKS sejak lama. Dan ketika kita bicara tentang keadilan, ngobrol dengan buruh, maka pasti jawabnya PKS yang paling menemani dalam perjuangan untuk keadilan di para buruh semuanya. Ini kita punya waktu sekitar 83-84 hari lagi ke depan. Ini kesempatan untuk kita lari sprint
Insya Allah dengan kick off hari ini, maka ini putaran terakhir akan kita bisa raih dengan kemenangan untuk kita semua. Biiznillah, insya Allah. Terima kasih, kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. 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 Ayo Bang Anies, kita bergembira. Ayo Bang Anies, tunjukkan aksimu. Kita dukung Anies Caimin, sekarang jadi presiden. Ayo Bang Anies, kita beratraksi. Luar biasa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.